wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyam wa syahrul qiyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratul mukarramin, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat Isya dan juga salat tarawih. Insyaallah bersama-sama kita akan lanjutkan dengan salat witir secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan yang selalu kita minta setiap malam setelah selesai mengerjakan salat tarawih. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati asy-syahri syarifatil mubarakah minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua di malam yang penuh dengan kemuliaan, malam dan bulan yang penuh dengan kemuliaan, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mereka mendapatkan kebahagiaan lagi diterima amal ibadahnya. Dan jauhkanlah kami dari golongan orang-orang yang celaka lagi tertolak amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadaratul mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat Isya, tarawih dan juga witir rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum yarfa'uha Allah fawqa al-ghamam wa yuftahu lahu abwab as-sama wa yuftahu laha abwab as-sama as-sha'imu hatta yuftira wal imamul 'adil wa da'watul mazlum yarfa'uha Allah fawqa al-ghamam wa yuftahu laha abwab as-sama yaqulu rabbu la ansurannaka walau ba'da hin." Atau kama qala an-nabi atau kama jaa fil hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada 3 golongan manusia yang mana doa mereka tidak akan tertolak. Doa mereka tidak akan tertolak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat doa-doa mereka menembus awan. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu langit kepada 3 golongan manusia tersebut. Siapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama ialah as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya. Yang pertama, yang doanya itu diangkat naik ke langit, dibukakan pintu-pintu langit, ialah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua, wal imamu adil, ya, pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, wa da'watul mazlum, ya, doa orang yang teraniaya, doa orang yang dizalimi. Maka 3 golongan manusia ini, ya, doa mereka itu diangkat, ya, di atas awan, dibukakan pintu-pintu langit bagi golongan yang 3 tadi. Di antaranya ialah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, ya. Oleh karenanya setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat tentang kewajiban berpuasa, ya, di dalam surat Al-Baqarah 183, ya, kemudian
Tujuan daripada ibadah puasa itu agar menjadikan orang-orang bertakwa. Ayat selanjutnya Allah menyebutkan, menjelaskan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian ayat selanjutnya di situ menerangkan tentang keutamaan atau anjuran untuk berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakanlah Muhammad, kalau seandainya mereka bertanya tentang aku, maka katakan bahwa ini aku dekat, bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Aku akan mengabulkan doa orang yang meminta ketika dia meminta. Ya. Mengapa ayat tadi disebutkan setelah perintah menunaikan ibadah puasa, kemudian bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan ayat tentang pentingnya doa? Karena doa ketika di bulan suci, bulan puasa, bulan Ramadan itu memiliki keutamaan dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Ya. Memiliki keutamaan dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Ya. Oleh karenanya, kesempatan untuk memperbanyak doa di bulan suci Ramadan jangan sampai kita lewatkan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kesempatan kita untuk memperbanyak doa kita, memohon segala hajat-hajat dunia akhirat kita, merengek-rengek, ya, menghamba, mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam keterangan hadis tadi, ya, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikat khusus yang memiliki tugas-tugas khusus, ya, untuk meninggalkan tugas-tugas mereka, dan mereka diperintahkan untuk mengamini doa orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Ya, jadi keutamaan bulan Ramadan ini, malaikat-malaikat yang memiliki tugas khusus, ya, di sisi Allah, ini mereka disuruh tinggalkan tugasnya, diminta untuk mengamini doa-doa orang yang berpuasa. Ya. Maka hadirin wal hadirat, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini merupakan kesempatan yang begitu berharga bagi kita semua. Untuk apa? Untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, ya, berhadapan dengan presiden, ya, kita mau ketemu presiden susah payah, ya, apalagi kayak model kita nih Pak, ya, mungkin agak ribet, ya, kalau mau ketemu presiden susah, ya. Kemudian udah capek-capek kita ini berusaha mau ketemu presiden, ya, udah segala macam cara kita coba, ya. Yang terakhir mungkin kita pakai bantuan orang dalam, gitu kan, tolong dong pengen bantu ketemu sama Pak Jokowi, contohnya begitu kan, ya, atau Pak Prabowo, gitu, ya. Akhirnya setelah berbagai macam cara kita coba, kita berusaha susah payah, akhirnya kita ketemu juga sama Pak Prabowo, presiden Pak Jokowi, ya. Kemudian kata Jokowi, coba saya kasih kesempatan sama kamu, ya, kamu minta nanti saya kasih, ya. Udah kita susah payah mau ketemu Pak Jokowi, Pak Prabowo, disuruh kita minta tuh, ya, apa yang kita mau nanti dikasih sama presiden kan. Udah susah payah, kita capek-capek ketemu, pengen berjumpa sama presiden, dikasih kesempatan minta, kita mintanya sepeda. Ini kan satu hal yang kecil buat presiden, ya. Orang minta jangan sepeda, kan, kita mintanya mungkin kendaraan yang paling mahal, gitu kan, atau rumah yang paling elit, gitu kan, kita minta. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita, ya, mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tanggung-tanggung mintanya. Jangan tanggung-tanggung. Jangan minta perkara yang kecil. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang besar, perkara yang agung, perkara yang mulia.
Apa itu perkara yang besar di mata Allah? Bukannya duit, bukannya pangkat, bukannya jabatan, bukannya rumah, tapi yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala ialah ridhonya. Ini ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan berbagai macam kenikmatan yang ada di alam akhirat berupa surga. Jadi keridhaan Allah ini di atas segala-galanya, ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ridho, ya pasti Allah akan beri kita. Ya. Karena apa? Karena yang merajai alam dunia ini Allah, yang punya alam akhirat ini Allah, yang punya kebahagiaan ini Allah, yang punya alam kubur ini Allah, yang punya alam mahsyar ini Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Kalau kita udah memiliki yang punya, pasti dan pasti apa yang dimiliki oleh yang punya, kita juga akan dikasih juga. Ya, artinya apa? Artinya kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kita minta perkara yang besar, perkara yang agung, ridhonya Allah. Ya, oleh karenanya di bulan Ramadan ini kita dianjurkan sebanyak-banyaknya, ya, memperbanyak doa. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ridhamu ya Allah. Aku meminta kepadamu surga. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa setiap orang beriman, doa setiap orang Islam pasti dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita suuzon dulu, itu kan udah lama banget kagak doa, tapi kagak dikabul-kabulin doa saya ini. Pengen amu tapi nggak wujud-wujud, ya. Jangan begitu, ya. Para ulama menerangkan 3 bentuk pengabulan doa atas setiap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mukmin maupun yang muslim, ya. Yang pertama, kalau seandainya permintaan yang dia minta itu mendatangkan maslahat bagi kehidupan dunia dia, langsung cash Allah akan berikan, ya. Langsung cash Allah berikan kalau seandainya mendatangkan maslahat, ya. Kita dari dulu mungkin mintanya pengennya kan, kalau kita minta umumnya orang kalau berdoa kan pengen doanya ya Allah mudahkan urusan, luaskan rezeki gitu kan. Oh dari dulu kok begini-begini aja gitu kan, ya. Jangan berburuk sangka dulu, ya. Barangkali kalau kita langsung dijadikan orang kaya, bisa jadi kita sombong, bisa jadi kita kagak ke masjid lagi, bisa jadi kita kagak pernah sujud, kagak pernah sholat, ya. Karena Allah mendingan gua kagak kasih kekayaan daripada dia kaya, ntar tiba-tiba dia sombong gitu kan, nggak ibadah, celaka dunia akhirat. Ya, maka yang pertama itu kalau seandainya mendatangkan kemaslahatan daripada doa yang dia minta, langsung cash dikasih. Tapi kalau seandainya kurang mendatangkan maslahat, bisa jadi ditunda oleh Allah. Kemudian bentuk pengabulan doa yang kedua, para ulama menjelaskan bisa jadi doanya ini menjadi perantara dia ini diselamatkan dari berbagai macam musibah dalam kehidupan dunia. Ya. Bisa jadi asbab doa kita yang tadinya kita mau ketabrak mobil, itu kan contohnya, ya. Ini tiba-tiba ada pelindung, ya. Apa aja entah mungkin dilalanya, wasilanya, apakah itu mungkin kebelet pipis gitu kan, atau hal-hal yang lainnya ketika kita di perjalanan. Ternyata kalau kita lanjut di situ ada kecelakaan, kalau kita jalan terus kita akan kena musibah. Tapi dengan perantaraan doa yang kedua itu bentuk pengabulannya, kita dijauhkan, dihindarkan dari musibah dalam kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, ya, bentuk pengabulan doa ialah disimpan dalam bentuk pahala yang nanti kita akan rasakan, kita akan dapatkan di akhiratnya Allah. Sehingga seorang hamba begitu melihat, ya, pahala dari doa-doa dia yang dia panjatkan di alam dunia yang tidak dikabulkan, dia berangan-angan, kalau begini banyaknya pahala yang saya terima asbab doa yang tidak dikabulkan, saya pengen semua doa saya itu ada yang dikabulin, ya. Karena saking besarnya pahala yang Allah berikan, asbab mustajabnya doa yang ditunda di alam dunia, ya. Oleh karenanya
saya mengajak diri saya pribadi dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, ya, mari sama-sama di bulan suci yang mulia ini, waktu ketika kita ini diberikan kesempatan untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Semua sebut hajat-hajat kita. Pagi, siang, malam, sahur, subuh, habis sholat, semua disebut, jangan ada yang lewat, ya. Dan jangan lupa kita minta perkara yang besar juga. Karena dalam hadis bahwasanya setiap muslim, apakah itu di siang hari bulan Ramadan atau di malam hari di bulan Ramadan, dia punya satu peluang, doanya ada satu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu maha senang apabila banyak dipinta sama hamba-hambanya. Beda dengan manusia. Kalau manusia semakin sering dipinta, mungkin dia akan makin minta mulu aja loh, ya, minjem duit dulu, bos tua gitu kan bahasanya begitu. Tapi Allah itu tidak. Allah itu semakin sering dipinta, semakin senang, ya. Karena Allah itu Hayyun Karimun. Allah yang maha hidup, maha mulia, yastahi idza rafa'a rajulu yadayhi ila sama an yaruddahu sifran khaibatain. Allah maha malu apabila dia melihat ada hambanya yang dia menengadahkan tangannya di hadapannya berdoa kepada Allah, kemudian dia kembalikan dalam keadaan kosong, tidak bawa apa-apa. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, terlebih lagi khususnya memperbanyak doa di bulan suci yang mulia ini, dan harapan kita mudah-mudahan Ramadan kali ini, ya, mampu memberikan tarbiyah pendidikan bagi kita semua sehingga kita dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.